Kali ini saya datang ke rumah literasi. Di sebelah saya ini ada Feryandi. Panggilan bekennya adalah Komeng. Nah, sehari-harinya sebenarnya lebih dipanggil Komeng atau Feryandi? Ini Komeng lah. Komeng ya. Nah, ini diceritain kenapa dipanggil nama bekennya, kenapa bisa Komeng? Sebenarnya dari kecil itu Komeng itu nama gelar yang dikasih kakek. Waktu masih bayi saya ini penyakitan, jadi sering sakit-sakitan, sehingga diberi nama gelar Komeng. Terus sejak diberi nama gelar itu banyak yang manggil Komeng. Penyakit itu lama-lama hilang. Oh, jadi akhirnya lama-lama nama itu justru yang membesarkan seorang Feryandi gitu ya. Sampai hari ini nama itu melekat, jadi orang malah tahu, mungkin orang nggak tahu Feryandi, taunya Komeng harus nama ininya, benar gitu. Benar. Gitu ya. Dari sekolah udah mulai panggil Komeng dari SMP. Ini saya datang masuk ke rumah literasi ini, bisa diceritakan nggak sih gimana tiba-tiba sampai kepikiran mau bikin rumah literasi, dan seperti apa sih sistem kerjanya? Ya, cerita dulu. Sebenarnya sejak tamat kuliah 2005 itu saya sudah mulai suka dengan buku. Terus 2006 itu saya sambil kerja, saya buka taman bacaan Mr. Komeng di Imam Bonjol, Sungai Liat, di dekat SMK Eljon. Terus ada 2 tahun, itu biayanya dari sewa ruko sampai gaji yang nunggu saya dari penghasilan saya kerja, saya sisihkan. Jadi waktu itu masih lugu, belum tahu cari dana, jadi pakai uang pribadi. Sehingga memang kesukaan terhadap buku itu sudah sejak lama, jadi tidak pindah terus taman bacaan saya itu. Terus 3 tahun yang lalu saya dipikir lagi pengen buka lagi semacam taman bacaan masyarakat, tapi di situ bukan hanya orang tempat baca, orang bisa baca, orang bisa belajar nulis, orang baca diskusi tentang banyak hal, terutama tentang dunia literasi. Jadi sejak 2 tahun ini terbentuklah rumah literasi dengan berbagai upaya kami dari pihak ketiga, sumbangan teman-teman yang sudah sukses. Memang ini murni dari bantuan kawan-kawan dan sumbangan kawan-kawan literasi itu sendiri. Bikin rumah literasi itu mahal nggak? Ya lumayan, karena kan kita dari awal itu harus cari tempat, harus sewa tempat, harus ada perlengkapan dan peralatannya, bahkan sampai operasional pun kita harus mengeluarkan setiap bulan. Ini ada yang jaga? Untuk sementara kami menjaga teman-teman, tapi saya sering stay di sini, ya, dari pagi sampai sore, kadang malam. Teman-teman guru-guru sering diskusi, belajar menulis di sini. Ada jadwal khusus nggak sih, misalnya rumah literasi ini bikin jadwal belajar bahasa Indonesia misalnya jam 4 sore, atau jadwal matematika jam sekian untuk lingkungan sekitar ini? Sudah ada kegiatan yang seperti itu atau belum? Kalau untuk kursus secara serius belum, memang wacana itu sudah ada, tapi anak-anak setiap hari Sabtu sekitar sini, mereka sore itu setiap minggu ke sini datang. Belajar bercerita, baca buku bercerita, Mentornya siapa mentornya? Ya teman-teman literasi. Literasi. Bisa dijelaskan nggak sih teman-teman literasi itu terdiri dari siapa aja mungkin? Kalau pengurus literasi sendiri yang dalam struktur itu ada 42, tetapi anggota literasi sudah 941. Itu terdiri dari profesi guru paling banyak, guru SD, SMP, SMA, bahkan dosen, terus kepala sekolah, ada beberapa SKPD, bahkan ada polwan dan tentara yang gabung. Pegawai bank juga ada yang hobi dunia misalnya membaca, menulis. Di sini bukunya apa aja sih? Ada apa? Novel, politik, atau apa aja sih yang ada di sini? Kalau buku campur lengkap, ada motivasi, buku keagamaan, kesehatan, novel, template, buku motivasi, buku pelajaran,
Yang paling favorit di sini apa? Yang sering bukunya sering bolak-balik dari lemari deh, diambil terus nih. Yang sering dibaca oleh anak-anak itu di bawah 10 tahun itu biasanya buku-buku cerita. Oh, cerita. Buku-buku cerita. Terus kalau memang apa namanya remaja, kebanyakan mereka novel Android yang banyak apa namanya peminatnya. Banyak juga mahasiswa yang datang sini dari Upper, ada yang dari Pertiba, IPEK, UBB yang sering baca. Bahkan kalau mereka cari buku di perpustakaan tidak ada untuk menunjang tugas kuliah, mereka datang sini. Kebanggaannya apa sih untuk mempunyai sebuah rumah literasi ini? Sebenarnya ini kepuasan saja, kepuasan karena senang buku, bagaimana buku ini bermanfaat. Karena saya berpikir kalau generasi kita sudah tidak baca buku lagi, sudah tidak nulis buku lagi, saya pikir ya bakal banyak orang yang bodoh lah. Karena dengan membaca, dengan menulis, kita melatih pikiran kita selalu bekerja. Membaca buku itu tidak hanya identik dengan buku fisik ya. Sekarang ini orang-orang udah mulai beralih yang namanya ada buku-buku yang buku-buku digital. Nah, bagaimana apakah rumah literasi ini sendiri menyediakan buku masih dalam bentuk fisik atau kedepannya ada wacana untuk mungkin sekedar menyediakan komputer, meja atau segalanya yang berbasis digital? Wacana untuk penyediaan seperangkat alat komputer misalnya dilengkapi dengan print itu ada. Cuman memang kami berpikir kalau untuk buku sendiri itu peminatnya lebih cenderung ke buku fisik. Tapi kalau untuk mencari informasi ya tentu kita harus mencari di Google informasi. Tapi kalau buku kepuasan membaca di HP, di laptop itu kurang puas rasanya. Baca novel di HP bisa ada aplikasi memang banyak sekarang cerpen novel di di website. Tapi kalau untuk itu kebanyakan rata-rata mau buku karena kalau ada kepuasan diri sendiri. Komen sendiri buku atau digital? Kalau untuk membaca buku saya buku fisik. Tapi kalau memang untuk mencari berbagai sumber bisa penunjangnya di internet, koran atau website pilihannya. Kebanyakan memang kan pengguna internet, buku-buku ataupun literatur, jurnal itu biasanya kebanyakan mahasiswa yang menggunakan mencari buku-buku digital sebagai bahan referensi penunjang tugas kuliah mereka S2, S3 itu ya rata-rata mereka menggunakan jurnal di buku digital. Selain di sini kesehariannya Komeng selain ini apa lagi sih? Ya ada usaha kecil-kecilan yang sudah 5 tahun ini saya kerjakan. Ini biar para wanita-wanita kan senang kalau misalnya melihat cowok-cowok selain berprestasi duitnya, jadi harus tahu dulu nih sumber uangnya dari mana aja nih. Saya kerjanya di belakang layar. Kebanyakan di belakang layar. Misalnya salah satu saya membuat website. Memang banyak teman-teman yang tidak tahu. Justru saya membuat itu sampai ke pelanggannya sampai ke Jawa, Malang, Sleman, bahkan Sumatera Selatan. Bahkan ada beberapa kegiatan konsultannya kita dari Jawa. Boleh tahu nggak bikin websitenya berapa duit atau kalau nggak boleh dikasih tahu skip? Website itu tergantung dari harga 1 juta ya sampai tak hingga ada modal berapapun bisa. Tergantung kita aturnya hostingnya berapa giga. Kalau budgetnya sekian misalnya ya sekian bisa terus juga aplikasi banyak. Selain bikin jasa website apalagi tuh usahanya? Ada penerbitan buku. Saya banyak kerjanya di laptop. Misalnya saya udah 4 tahun terakhir ini saya buka jasa copywriting. Terus juga ada editor freelance dari penerbit. Jadi memang di belakang layar tidak kelihatan. Orang tahunya saya nongkrong di warung buku bisa 7 warung kopi sehari dari pagi sampai malam. Hobinya
nongkrong juga Ya, ngopi. ngopi, wajib ngopi. Wajib ngopi. Saya ngopi itu wajib, kerja itu formalitas. Keren ya. Masa Kalau keren. saya kerjanya wajib, nongkrong formalitas. Om Komeng, ini sukses itu sendiri menurut Om Komeng seperti apa sih? Sebenarnya saya pribadi pengertian sukses itu cukup untuk saya, terus saya bisa berbuat membantu orang lain, saya senang. Bahkan terkadang kalau kita mengejar kekayaan itu untuk meraih kesuksesan tidak habis. Tapi saya berpikir walaupun saya sederhana tapi saya bisa berbagi, saya senang. Dari dulu seperti itu. Bahkan banyak bilang kamu tidak akan pernah kaya karena selalu berbagi. Oh, selalu berbagi. Iya. Hal terbaik yang pernah Komeng lakukan itu apa? Yang menurut Komeng itu adalah hal yang terbaik yang pernah dilakukan. Sebenarnya kalau berbuat baik itu ya hampir setiap hari pun kita sering berbuat baik. Atau sesuatu yang bikin tersentuh yang luar biasa. Ada pengalaman yang dari semua kita tahu lah bahwa Komeng ini memang hobi berbagi ya. Bahkan mendirikan sebuah rumah literasi ini pun ini sebenarnya justru mencerminkan karakter seorang Komeng yang mau berbagi ke orang lain. Nah, dari segala bentuk karakter baik ini yang paling luar biasa membantu siapa yang pernah terngiang dan itu menjadi semacam mungkin keinginan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dulu sebenarnya ya sejak SMK itu kan saya dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Artinya ya saya sekolah juga sambil bekerja. Jadi kena ponis, mobil ponis. Itu hampir 4 tahun saya kerja sambil sekolah. Kita sebelumnya berapa duit kalau dulu jadi kena ponis ya? Ya tergantung pendapatannya, ada yang 30 lah, rata-rata 30 sampai pernah 100 lebih. Iya. Dulu zaman ketika sekolah itu naik ponis itu masih 1.000 ya kalau masalahnya. Iya, ada yang 1.000, ada yang 1.200. Harus diingat bahwa Om Komeng ini sekolah itu 20 tahun yang lalu ya. Jadi inflasinya luar biasa. Dari modal itulah Jadi saya bisa kuliah kan. Jadi waktu saya susah banyak yang bantu. Jadi saya pikir alhamdulillah bisa sarjana. Terus pengalaman saya, kemampuan saya, terus jaringan saya, kenapa saya tidak bisa membantu orang lain? Jadi saya pengen berbagi lah karena memang saya cukup sederhana, ya cukup, tidak berlebihan, tapi yang penting saya bisa bantu orang lain. Kenapa memilih profesi yang dilakukan hari ini? Ya, profesi yang berhubungan dengan media, tulis-menulis segala macam, berhubungan dengan buku lah. Pertama saya senang, memang passion saya sepertinya tidak jauh dari tulis menulis. Terus memang saya orangnya pengen bebas, jadi saya tidak mau terikat dengan suatu instansi atau lembaga. Karena dulu saya zaman kuliah juga sambil kerja, pernah kerja di bank, pernah kerja di perusahaan ekspedisi, terus dari itu memang nggak cocok, nggak terlalu lama. Ini namanya jiwa bebasnya menggelora. Yang penting saya bebas, ya bebas kerja apapun serabutan, yang penting halal, terus saya bisa berbagi. Sebenarnya itu sudah kenikmatan yang luar biasa bagi saya. Jadi titik terbaik kehidupan seorang Komeng itu kapan? Ya setiap saya bisa membantu orang lain, saya merasa kepuasan, terus nikmat sendiri. Kadang bahkan di saat orang membantu saya tidak ada, saya pun berusaha untuk membantu orang itu melalui teman-teman saya seperti itu. Komeng ini kan seorang pembicara juga ya kalau nggak salah ya. Yang dalam bidang kepenulisan dan penerbitan. Jadi skillnya itu sendiri memang di penulisan. Iya. Boleh tau nggak sih karya yang udah dihasilkan atau yang paling berkesan menurut Komeng itu apa? Atau buku apa aja yang udah dihasilkan? Ya ada sekitar 9 buku yang sudah saya tulis. Buku pertama itu tahun 2007, judulnya Sukses Usaha Modal Dengkul. Itu buku pertama. Sampai sekarang juga masih menulis. Terus yang berkesan yang memang buku itu
karena saya nulis itu otodidak, terus saya sambil melihat siaran Tukul Arwana, baik itu bukan empat mata. Tukul saya lihat ada bukunya, ada beberapa buku kan. Kok Tukul sendiri bisa nulis buku? Padahal kita tahu seorang Tukul kan latar belakang pendidikannya, tapi dia bisa. Kok saya baru lulus waktu itu kuliah nggak bisa nulis? Saya cobalah. Jadi sambil nonton Tukul Arwana, saya di depan komputer Pentium 2 waktu itu 2006 2007. Jadi berhasil saya buat buku, tulis buku, edisi buku, cetak sendiri, jual sendiri, terus kerjasama dengan Gramedia. Waktu itu GM Gramedianya Pak Singgi kalau nggak salah. Jadi benar-benar nulis sendiri, 2007. ngedit sendiri, jual sendiri, dapat uangnya juga sendiri. Iya, bagi-bagi. Bisa dikasih tahu nggak sih sebenarnya tips menulis itu seperti apa sih? Yang paling gampang deh, misalnya untuk saya nggak bisa menulis, ini apa sih yang harus dilakukan pertama kali supaya keluar tuh tulisan? Pertama kita pikir pengen nulis apa sih? Misalnya cerita liburan kita, beberapa tempat, ada misalnya 5 tempat kota besar. Terus ya kita mulai tulis. Misalnya ke Bandung ini kemana saja destinasi wisata yang kita kunjungi, bab 1. Misalnya Bandung, terus Jogja, kemana saja kita kunjungan ke Jogja, terus misalnya Surabaya atau Batam ataupun Belitung. Nah, jadi itu juga sudah 5 bab sebenarnya. Nah, kita ceritain yang unik-unik, misal di Lembang itu kedinginan, nggak keluar kemana-mana, pokoknya di kamar terus, pada kamar tidak ada AC. Ya mengalir saja apa yang kita rasakan. Boleh juga kalau dia fiksi, kita tambah dengan hayalan ataupun keinginan kita memang pengen seperti apa biar tulisan itu kelihatan menarik, ada bumbu-bumbu bisa. Penulis favoritnya siapa? Saya ada beberapa. Yang memotivasi saya untuk belajar menulis itu sebenarnya 1-2 buku. Pertama karangan Mas Ud Kasan, itu pemilik buku agensi toko baru di Yogyakarta, toko buku. Itu yang pertama. Kedua Dale Carnegie. Dua penulis itu yang menginspirasi saya. Bisa, karena saya mempraktekkan sendiri, tidak ada background komunikasi jurnalistik, tulisan, saya otodidak belajar bisa. Bahkan saya sudah mempengaruhi, memprovokator teman-teman untuk nulis. Ada beberapa wartawan sudah terbit bukunya. Terus ada kepala bank yang sudah saya provokator nulis buku dan sampai selesai. Bagus, itu sih yang positif. Ini sebenarnya gini, dari tadi saya ngelihat sosok Komeng ini sosok yang kayaknya serius, menjawab dengan wibawa gimana gitu. Padahal kalau misalnya nama Komeng itu identik dengan komedi. Saya menantang Komeng untuk ngelucu deh, komedi beberapa paragraf mungkin, silakan. Kayaknya karena kalau seorang Komeng itu terlalu serius, kayaknya nggak seru. Harusnya ada yang lucu dari Komeng. Ayo, ini tantangannya. Silakan, kayaknya Komeng harus ngelucu sesuatu. Saya kalau tidak misalnya formal, di lingkungan teman-teman bercanda, bahkan memang kita sering melucu tanpa sadar. Tapi terkadang pada saat serius, kita justru kebalikan, serius benar. Tidak ada lucu-lucunya. Saya dulu ada 7 hari pelatihan, selalu bercanda, selalu jadi istilahnya provokator dalam bully teman-teman, terus menciptakan suasana yang cair. Saya di kelas, di ruangan kan, selama 7 hari. Tapi pas hari terakhir presentasi hasil itu, saya serius. Bahkan teman-teman coba untuk menggoda supaya tertawa, tidak bisa. Mereka akhirnya ikut serius. Lagi seriusnya. Saya lihat videonya, ternyata serius bener. Ini dari tadi soalnya Komeng serius bener. Jadi komedinya di mana ini? Bisa komedi atau ngelucu? Atau memang karena lagi posisi serius nggak bisa ngelucu? Jadi harus segmen tersendiri nih. Mungkin segmen khusus ya. Cerita-cerita lucu. Ada beberapa nanti cerita nenek saya yang lucu. Oke. Sebenarnya Komeng itu kita kenal, kasih gambaran tentang Komeng dalam 3 kata. Komeng itu seperti apa?
Ya sebenarnya hobi ngopi, hobi apa namanya keramaian, hobi juga kesepian. Apakah ada hubungan dengan wanita-wanita kalau kesepian? Tidak dalam arti kata menyendiri. Oh, menyendiri. Sebenarnya bertolak belakang. Orang yang suka keramaian, mereka tidak suka kesepian. Tapi orang yang suka kesepian, mereka tidak suka keramaian. Tapi saya aneh, saya suka keramaian, tapi sering sekali saya menyepi, menyendiri. Jadi memang agak aneh. Orang kebanyakan tidak bisa menebak gaya saya, maka banyak yang tidak berhasil menebak apa namanya seperti apa sebenarnya. Hal yang tergokil yang pernah dilakukan seorang Komeng. Ini kayaknya hidupnya lurus-lurus aja ya. Yang paling bandel dulu deh gini, zaman-zaman kuliah, yang paling bandel ngapain? Saya itu agak keras ya, kadang-kadang apa namanya, tapi teman-teman senang berteman dengan saya. Buktinya rumah kos saya waktu masih kuliah di Palembang itu jadi tempatnya ngumpul teman-teman di waktu saat-saat jam kuliah senggang kosong. Tapi apa pada saat ini saya serius, bahkan orang tidak memahami gaya saya. Misalnya dulu saya kuliah lagi mid semester atau mid semester, saya lagi nggak mood isi itu. Saya kertas itu saya tulis sama lagi saya keremek apa namanya kertas itu jadi kusut. Terus teman-teman sudah ngumpul, saya temuin dosen itu, Bu, saya banyak masalah, saya lagi nggak fokus meet hari ini, saya juga ikut, tapi minggu depan saya siap ikut meet susulan. Jadi teman-teman heran, kok berani saya seperti itu. Jadi hal-hal yang kadang menurut saya mereka lucu, asik, tapi banyak yang tidak jangka gaya saya mengambil sikap, gaya saya menyelesaikan masalah itu apa namanya di luar dugaan mereka. Berarti dapat ditarik kesimpulan si Komeng ini pendobrak. Bisa dibilang seperti itu. Saya ya suka kebebasan ya, dalam tanda kutip ya. Saya tak senang diatur-atur. Maka pekerjaan saya banyak freelance, kerja sendiri. Tapi bukan berarti saya tidak punya kawan. Ya kawan saya dari tukang parkir mungkin ya sampai ke jenderal bintang 3, komunikasi telepon ngopi bareng kan. Banyak juga yang tidak tahu jaringan kita. Padahal saya berteman berorganisasi kan. Seorang Komeng apakah akan terjun ke dunia politik? Nah itu memang pembicaraan Mas sering dari diskusi-diskusi kan. Kapan nyalek, kapan maju. Ada pikiran gak sih? Ada hal lucu dulu tahun 2011 ya di Bangka Pos saya mau masuk polling kepala daerah waktu itu. Gara-gara teman saya ngumpul orang Bangka Pos, clipping, terus diantar ke Bangka Pos, tiba-tiba muncul saya, tapi belum ada gambar nama. Terus sudah seminggu dia nganter kupon itu tiap hari ke Bangka Pos, polling itu. Terus dia kasih tahu, saya sudah buat ini, tolong kau teruskan, kau beli korannya, kau isi biodata. Terus saya pikir, ya udah main-main. Saya sudah main-main, saya beli koran, cari koran. Ada yang saya beli gratis, ambil gratis sama teman-teman. Ada yang saya beli, jadi ikut alur selama berapa bulan, 3 bulan itu saya kirim ke Bangka Pos. Nah yang heboh itu saya mengalahin Pak Rudianto Chen polling itu, yang persentasenya. Nah itu saya banyak telepon. Dari situ lucu-lucu banyak yang telepon kepala dinas. Itu tahun berapa itu? 2012 atau 2012. Terus juga saya pernah masuk koran, saya siap maju jadi wakil bupati berdampingan dengan Tommy Ali yang dulu sempat heboh itu. Jadi apakah dari semua statement-statement itu mau diseriuskan? Ya kedepannya mungkin ada jika ada kesempatan terjun ke politik. Ya, tapi memang teman-teman diskusi memang kita harus punya budget tersendiri lah untuk itu. Kita harus menyiapkan
walaupun bukan untuk money politik, tetapi untuk operasional dan segala macam. Dan nanti ke depan mungkin adalah Impiannya nyalek ke dewan atau pimpinan kepala daerah. Belum tahu lah Belum tahu. apa dewan dulu, tapi sepertinya memang ke wakil rakyat dulu. Memang kalau masalah partai kan teman-teman kita banyak yang ketua-ketua partai, bahkan sebelum pileg ini juga ada beberapa dua ketua partai yang ngajak bergabung. Kalau udah jadi wakil rakyat, seorang komen bisa ngapain aja. Kalau udah jadi, ya kita berani. Ya mungkin banyak hal lah yang bisa kita lakukan. Karena memang basicnya saya orang organisasi, suka berbuat, bukan suka bersosialisasi, suka membantu orang, ya seperti itulah sebenarnya tugas wakil rakyat. Aspirasi masyarakatnya seperti apa, ya kalau bisa kita akomodir, kita realisasikan, kita bantu. Lagi komen si pendobrak tadi ya, pendobrak untuk aturan yang benar, yang menuju sesuatu yang baik. Ini kayaknya kita udah ngomong panjang lebar. Ya, memang edisi serius ini. Edisi serius. Ini saya nggak ketemu edisi lucunya dari komen. Nanti next kita akan nanti ada sesi lucunya, sesi spesial tentang seorang komen. Sampai di sini dulu, mungkin kita akan keliling-keliling, nanti keliling-keliling untuk melihat rumah literasi lebih dekat lagi, buku-buku apa aja yang ada di sini. Terima kasih untuk semua sahabat semua. Sukses untuk Sonora.